Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang misteri teror makhluk halus ketika sedang melakukan proses syuting. Apakah ini karena kaitan dari desa penari itu sendiri, atau memang tempat yang dijadikan syuting tersebut angker? Mari kita kupas lebih dalam. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Di balik kesuksesan dunia perfilman horor di Indonesia, selalu ada saja cerita mistis saat proses syuting film dilakukan. Entah itu gangguan dari makhluk halus atau pikiran maupun sikap dari pemain itu sendiri sehingga mendapatkan gangguan. Hal inilah yang dirasakan oleh para pemeran film KKN di Desa Penari. Para pemain film KKN di Desa Penari mengaku bahwa saat memainkan peran film di lokasi syuting mendapatkan gangguan mistis dari makhluk halus. Tak tanggung-tanggung, banyak para pemain yang mengaku diganggu mereka, yakni Adinda Thomas yang berperan sebagai Widya, Tisa Biani berperan sebagai Nur, Agnini Hakwe berperan sebagai Ayu, Ahmad Megantara sebagai Bima, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, dan juga Calvin Jeremy sebagai Anton. Mereka menceritakan seperti apa gangguan mistis yang mereka alami di lokasi syuting karena makhluk halus. Calvin Jeremy yang berperan sebagai Anton mengungkapkan, jika ketika syuting film KKN di Desa Penari, ia mengaku jika bukan hanya salah satu orang saja dari mereka yang mengalami kejadian mistis diganggu oleh makhluk halus. Aku ingat waktu itu ada adegan di mana pemainnya itu kelempar gitu, tapi masih kepleset gitu, jatuh deh. Padahal keamanan dan semuanya udah set gitu. Jadi agak aneh sih gua, serem banget, tutur Calvin bercerita. Adapun pemain dari tokoh Wahyu alias Fajar Nugraha menyebutkan, ketika ada scan syuting ia memainkan gamelan dan gendang di tengah hutan. Tak lama kemudian Adinda Thomas jatuh pingsan. Setelah saya terka-terka, mungkin Adinda Thomas pingsan karena sering melamun di lokasi syuting, ujar Fajar Nugraha. Sama halnya dengan Fajar Nugraha, pemain Ahmad Megantara, sang pemeran Bima, juga mengaku bahwa Adinda Thomas sempat pingsan saat syuting film KKN di Desa Penari. Katanya itu diganggu makhluk halus. Begitu juga pemain Tisa Biani yang berperan sebagai Nur mengungkapkan, jika gangguan mistis dari makhluk halus yang ia terima adalah perubahan tenaganya. Apa ya, ibaratnya syuting tuh dibikin capek, dibikin lemes, dibikin halusinasi ngelihat hal-hal yang aneh, tapi sebenarnya nggak ada, ujar Tisa Biani. Sedangkan pemain Adinda Thomas yang berperan sebagai Widya di film KKN di Desa Penari menceritakan saat ia diganggu oleh makhluk halus. Ia bercerita ketika ada satu scan yang sedikit menyeramkan dan lokasi syutingnya di tengah hutan, serta kebetulan ketika syuting tepat pada tengah malam. Lokasi syuting di mana itu adalah zona merahnya gunung tersebut, jadinya kita nggak boleh berbuat ini itu, udah dikasih tahu gitu, tutur Adinda Thomas. Nah, pas tengah malam ada adegan di mana aku harus masuk ke zona merah itu, dan seketika aja aku tuh back out atau pingsan. Yang orang-orang lihat jatuhnya aku bukan sekedar jatuhnya aja sih, tapi kayak yang loncat, sambung Adinda Thomas. Adinda Thomas memang tidak terlalu mengingat kejadian tersebut, namun kemungkinan ketika ia pingsan bukan karena masalah kesehatannya, akan tetapi seolah-olah didorong oleh sesuatu. Bisa jadi itu adalah gangguan mistis oleh makhluk halus di tempat syuting film KKN di Desa Penari. Namun terlepas adanya gangguan mistis yang dialami oleh para pemain film KKN di Desa Penari, akting yang mereka bawakan terlihat natural dan tidak berlebihan. Apalagi ketika scan Ayu yang menari sambil menyuruh Widya pergi, itu tersampaikan dengan baik walau hanya mimik muka saja. Walaupun sebagian dari penonton bercerita jika film KKN di Desa Penari ini tidak terlalu horor, tapi film ini syarat akan pesan moral yang epik. Dengan momen viralnya kisah KKN Desa Penari ini, diharapkan masyarakat mengambil hikmahnya.
Berikut ini adalah 3 hikmah yang bisa dipelajari dari adanya film KKN di Desa Penari, yaitu pentingnya kita untuk menjaga ucapan, tata krama, serta kesopanan dari kita sendiri. 3 hikmah ini penting untuk kita pegang saat hendak melakukan KKN di suatu desa terpencil agar selalu menjaga ucapan, tata krama, serta kesopanan. Di dalam suatu program kampus bernama KKN atau Kuliah Kerja Nyata, merupakan program pengabdian pada masyarakat di salah satu desa yang dipilih setiap kampus. Setiap program yang dilakukan oleh setiap kampus, seperti contohnya KKN atau Kuliah Kerja Nyata, tentu terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa. Seperti halnya menjaga ucapan saat berkunjung ke suatu tempat, menjaga tata krama, dan menjaga tingkah laku kesopanan. Karena penting bagi kita untuk selalu menjaga ucapan, tata krama, dan kesopanan ketika singgah di tempat orang lain. Kita tidak tahu apakah tempat yang dijadikan lokasi KKN atau Kuliah Kerja Nyata tersebut disinggahi oleh hal-hal mistis seperti terdapat makhluk astral atau tidak. Karena dengan kita selalu menjaga ucapan, tata krama, maupun kesopanan dari kita, makhluk astral pun tidak akan mengganggu dimensi manusia. Jangan seperti orang yang ada dalam cerita KKN di Desa Penari. Ia selalu berkata tidak sopan saat hendak melakukan KKN di Desa Penari. Akhirnya mengundang sosok makhluk halus yang berada di tempat tersebut. Serta perlu diketahui juga bahwa makhluk halus itu benar ada dan hidup berdampingan dengan manusia namun berbeda dimensi. Jika kita tidak mengganggu keberadaan makhluk halus di suatu tempat, makhluk halus pun tidak akan mengganggu dimensi manusia. Itulah 3 hikmah dari film KKN di Desa Penari, yaitu kita harus selalu menjaga kesopanan, tata krama, dan ucapan saat mengunjungi suatu tempat yang kita pun tidak mengetahui seluk-beluk tempat tersebut. Itu adalah zona merahnya lokasi gunung tersebut, jadi kita nggak boleh sompral, nggak boleh ini, nggak boleh itu kita udah dikasih tahu sebelum kita masuk ke set itu. Nah, kalau nggak salah itu sekitar jam 12-an malam ke atas, aku disuruh masuk ke set oleh Mas Awi dan Asradanya Eng. Pas aku lagi jalan ke set, tiba-tiba kayaknya aku black out sebentar, yang menurut orang-orang pas aku jatuh tuh bukan jatuh doang tapi kayak agak loncat ke depan.